Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Domingus Ali. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Saburai-Jua. Sekarang saya bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi Mawar Lampung, mengambil prodi Agama Kristen. Dan sekarang saya sudah semester 2. Nah, NIM saya adalah 20238602, dan dosen pengampu mata kuliah saya adalah Bapak Setia Malarosa STH-MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan membagikan sedikit materi tentang psikologi pendidikan agama Kristen. Nah, tentunya ada banyak hal yang akan kita belajar yaitu di dalam psikologi pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita masuk lebih dalam tentang psikologi pendidikan agama Kristen, kita perlu tahu apa sih pengertian psikologi itu. Pengertian psikologi secara umum adalah psikologi itu berasal dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike itu adalah jiwa dan logos adalah ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang berbicara tentang jiwa manusia, yang mempelajari tentang jiwa manusia. Nah, kita masuk lebih dalam, apa sih pengertian psikologi pendidikan agama Kristen? Psikologi pendidikan agama Kristen adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan dan pendidikan agama Kristen, terutama yang mempengaruhi proses belajar dan keberhasilan belajar. Nah, itu adalah pengertian psikologi pendidikan. Nah, kita masuk lagi di bagian keduanya, yaitu adalah hakikat pendidikan agama Kristen. Apa sih hakikatnya? Nah, yang pertama adalah hakikat pendidikan agama Kristen memberikan perhatian bagaimana cara belajar, bukan untuk apa belajar. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa ini menekankan pada proses belajarnya, bagaimana cara-cara atau metode belajar yang diberikan oleh seorang pendidik bagi peserta didik. Yang kedua adalah di bagian hakikat ini adalah tentang cara membaca untuk pemahamannya, cara menyusun gagasan, cara menguasai pelajaran yang sulit, serta menyenangkan pikiran siswa jelas melalui tulisan. Nah, ini kita dapat lihat bahwa ini kembali lagi ke poin awalnya, itu lebih menekankan kepada prosesnya, bukan untuk apa belajar. Jadi guru harus kreatif dan memberikan proses yang baik kepada siswa supaya siswa itu dapat mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi ada metode-metode yang efektif, cara mengajar yang efektif, dan guru mampu memahami peserta didik itu dengan baik. Nah, yang ketiga di bagian hakikat psikologi pendidikan agama Kristen ini adalah melibatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara menanyakan pendapat, diskusi kelompok, dan ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru sehingga siswa dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran itu. Nah, itu mengakibatkan siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Siswa akan aktif, dan bukan hanya guru yang aktif, tetapi siswa aktif di dalam pembelajaran itu. Dengan siswa aktif, siswa akan lebih mengerti pembelajaran itu, dan siswa dapat mengetahui apa sih tujuan siswa belajar. Nah, yang keempat di bagian hakikat pembelajaran ini adalah peserta didik perlu dilatih untuk berpikir secara kritis. Nah, guru harus memampukan peserta didik untuk berpikir secara kritis. Kenapa? Supaya pemikiran peserta didik itu dapat berkembang, supaya tidak hanya stuck di situ saja, tetapi terus berkembang dan berkembang sehingga peserta didik itu mempunyai wawasan yang luas. Nah, yang kelima di bagian hakikat psikologi pendidikan ini adalah pendidik memiliki potensi untuk menjadi pendidik yang hebat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dengan cara pendidik mendidik peserta didik, dia mempunyai kesempatan yang bagus untuk dia menjadi guru yang hebat. Nah, dengan cara apa dia menjadi guru yang hebat? Mendidik peserta didik dengan baik. Nah, seorang guru akan merasa bangga jika peserta didiknya mengerti dengan baik pembelajaran yang diberikan oleh guru itu. Nah, setelah kita mengerti hakikat pendidikan agama Kristen, kita akan masuk di poin yang berikutnya, yaitu adalah manfaat psikologi pendidikan agama Kristen. Nah, pasti ada pertanyaan dalam diri kita, apa sih manfaat kita belajar psikologi ini? Nah,
manfaat yang pertama kita belajar psikologi pendidikan agama Kristen adalah memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, dan kita belajar psikologi pendidikan agama Kristen ini, kita dapat mengetahui siapa sih diri kita, sampai di mana sih kemampuan kita. Nah, bukan hanya diri kita yang kita pahami, orang lain juga kita dapat memahaminya. Bagaimana proses perkembangannya, mulai dari kognitif, fisik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat kita pahami. Itu pentingnya kita belajar psikologi pendidikan agama Kristen. Yang kedua manfaatnya itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran agama Kristen. Nah, dengan kita mempelajari psikologi pendidikan agama Kristen, itu dapat meningkatkan kualitas kita dalam memahami pendidikan agama Kristen, sehingga pemahaman kita semakin luas. Bukan hanya sebagai pendidik kita berkembang, sebagai peserta didik yang kita didik, itu juga berkembang tentang pemahaman pendidikan agama Kristen. Dan itu bukan hanya pemahamannya aja yang berkembang, tetapi juga didukung dengan tindakan dan karakter yang mendukung pemahamannya itu, supaya seorang murid itu dapat dikatakan berhasil jika ia dapat melakukannya dan mempraktekkan. Bukan hanya murid itu saja sendiri, tetapi guru juga harus berperan aktif menjadi teladan. Nah, yang ketiga di dalam manfaat belajar psikologi pendidikan agama Kristen ini adalah membangun karakter dan moral. Seperti yang poin yang kedua ini, yang tadi adalah dengan belajar pendidikan psikologi pendidikan agama Kristen dapat membangun karakter, moral peserta didik. Bukan hanya peserta didik tetapi pendidik juga, sehingga menjadi lebih baik. Ada perubahan yang terjadi di dalam diri pendidik maupun peserta didik. Manfaat yang keempat kita belajar psikologi pendidikan agama Kristen adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini kita dapat melihat. Nah, karena tadi adalah manfaat yang pertama adalah memahami diri sendiri. Nah, setelah kita memahami diri sendiri, apa sih yang kurang di dalam diri kita? Nah, tentunya kita bertanya-tanya. Nah, jika ada kekurangan di dalam diri kita dapat mengembangkannya, kita dapat meningkatkannya. Contohnya kalau kita dalam berkomunikasi itu masih kaku, masih kurang percaya diri, dan kita belajar psikologi pendidikan agama Kristen, kita akan mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, kita dapat menggali kemampuan di dalam diri kita dan terus melatih diri kita supaya kita dapat mencapai tujuan itu. Nah, yang kelima di dalam manfaat belajar pendidikan agama Kristen adalah meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual. Jadi, kita belajar psikologi pendidikan agama Kristen ini adalah kesejahteraan mental dan spiritual kita. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, nah, kita dapat mengimbanginya, kita dapat menyelesaikan permasalahan itu, kita dapat mencari solusi, jalan keluar yang pasti. Nah, dengan cara kita belajar ini, karena fokusnya juga tadi adalah memahami diri sendiri. Jika kita memahami diri sendiri, maka dengan sangat mudah kita dapat mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan kita. Nah, dengan meningkatkan kesejahteraan spiritual, nah, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu yang motivasi dari psikologi pendidikan agama Kristen ini. Yang keenam, bagian manfaat belajar pendidikan psikologi pendidikan agama Kristen ini adalah meningkatkan motivasi pembelajaran. Nah, di dalam mengajar peserta didik, pendidik harus memastikan bahwa motivasi belajar peserta didik di dalam pendidikan agama Kristen itu harus meningkat. Mereka harus mempunyai rasa ingin tahu bagaimana sih, apa sih di dalam pak ini yang harus kita pelajari, apa sih yang harus mau saya cari dari pembelajaran pak ini. Guru harus memastikan itu terjadi di dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat meningkat pengetahuannya. Nah, yang berikutnya di dalam manfaat belajar psikologi pendidikan agama Kristen ada mengembangkan keterampilan mengajar pendidikan agama Kristen. Nah, ini khususnya untuk pendidik. Jadi dengan belajar psikologi pendidikan agama Kristen ini, guru dapat mengembangkan keterampilannya di dalam mendidik peserta didik. Nah, dengan cara-cara yang metode yang baik, guru dapat memberikan materi dengan baik, sehingga peserta didik itu dapat dengan mudah menerima materi, mereka dapat mengerti dengan baik, sehingga seorang peserta didik tidak bosan dengan penjelasan dari guru. Jika guru hanya memakai satu metode dalam sebuah pembelajaran, maka murid akan bosan. Nah, oleh sebab itu guru perlu belajar psikologi pendidikan agama Kristen ini supaya guru dapat memakai berbagai metode dan dapat mengajar dengan baik kepada peserta didik. Nah, yang berikutnya di bagian manfaat belajar psikologi pendidikan agama Kristen ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan gereja. Nah, manfaat ini bukan hanya antara di
pendidik dan peserta didik sekolah, tetapi di gereja juga. Jadi seorang pelayan di gereja dapat dengan efektif mengajar di gereja, contohnya pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, dan juga di ibadah-ibadah raya. Seorang pelayan gereja harus kreatif dengan mempergunakan keterampilan yang ada di dalam dirinya. Yang berikutnya, yang terakhir di dalam manfaat belajar pendidikan psikologi pendidikan agama Kristen adalah mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bagaimana seseorang dapat menerima keberagaman budaya, bagaimana dapat menghargai keberagaman agama, bagaimana seseorang dapat menghargai umat yang berbeda dengan dia. Nah, itu manfaatnya belajar psikologi pendidikan agama Kristen. Belajar psikologi pendidikan agama Kristen sangat bermanfaat, bukan hanya untuk pendidik, bukan hanya untuk peserta didik, bukan hanya untuk pelayan gereja, tapi semua orang perlu belajar psikologi pendidikan agama Kristen. Ada beberapa peran psikologi pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah memahami peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat adalah mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Yang berikutnya adalah mengelola kelas dengan efektif. Yang terakhir adalah membantu peserta didik yang kesulitan belajar. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa perannya itu berguna untuk pendidik maupun peserta didik. Kita masuk di poin yang berikutnya adalah apa sih objek kajian psikologi pendidikan agama Kristen. Kita masuk di poin yang pertama. Yang pertama adalah proses belajar, itu objek yang pertama. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang ketiga adalah pengembangan peserta didik. Yang keempat adalah interaksi guru dan peserta didik. Yang kelima adalah kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam adalah penilaian dan penghukuman. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah di dalam belajar. Oke teman, Bapak dan teman-teman semua, kita perlu tahu siapa sih peserta didik di dalam PAK. Nah, peserta didik di dalam PAK mereka adalah makhluk mulia yang mau belajar. Mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran, memiliki hati yang menghargai dan memiliki keinginan untuk melakukan yang benar. Itu adalah peserta didik di dalam PAK. Nah, kita perlu tahu juga siapa sih pendidik di dalam PAK itu. Pendidik di dalam PAK adalah mereka yang menemukan diri mereka yang sedang stagnan dan mengajarkan yang baik. Guru PAK adalah guru pendidikan agama Kristen adalah orang yang mempunyai panggilan untuk melayani Tuhan dengan mengajar peserta didik. Nah, firman Tuhan yang menjadi fokus pembelajaran dalam psikologi pendidikan agama Kristen adalah mengubah kedua-duanya, yaitu pendidik itu sendiri maupun peserta didik. Ada 5 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah pedagogi, kedua kepribadian, ketiga profesional, yang keempat sosial, dan yang kelima adalah profesional. Nah, kita masuk di yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu di mana guru dimampukan untuk menguasai karakteristik peserta didik. Guru dapat memahami bagaimana peserta didik itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, dan menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan. Yaitu guru juga dapat memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, sehingga komunikasi di dalam kelas atau proses pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu adalah kompetensi yang pertama, itu kompetensi pedagogi. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yaitu di mana guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma agama dan hukum-hukum serta norma sosial dan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan dewasa, sehingga menjadi teladan di dalam kehidupan masyarakat, menjadi arif dan berwibawa, dan menunjukkan etos kerja yang tinggi dan tanggung jawab, rasa bangga menjadi pendidik di Indonesia. Nah, itu adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, yaitu kompetensi kepribadian. Nah, yang ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu di mana guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan di dalam mengajar peserta didik, sehingga guru dapat
memberikan pembelajaran yang baik dan tersampaikan dengan baik kepada peserta didik, dan dapat mengembangkan materi pembelajaran itu dengan baik, dan profesional peserta guru dalam mengajar itu harus terus terjalin sehingga terus terjalin secara berkelanjutan dan dengan efektif melakukannya. Nah, itu adalah kompetensi profesional. Yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana guru harus bersifat terbuka dan bertindak secara objektif, tidak rasis atau tidak memandang perbedaan, tidak diskriminasi. Nah, dan berkomunikasi secara efektif, empati, santun dengan sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, baik antara pendidik dan peserta didik maupun dengan pendidik dengan orang tua peserta didik, sehingga hubungan itu dapat terjalin dengan baik. Beradaptasi di tempat di mana pendidik itu bertugas, dimanapun pendidik itu berada harus cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membawa dampak yang baik bagi pendidik itu sendiri maupun orang yang di dekatnya. Yang kelima, yang terakhir adalah kompetensi spiritual, di mana guru pendidikan agama Kristen harus memiliki kemampuan spiritual rohani yang dapat dilihat. Itu artinya menjadi teladan bagaimana dia melakukan norma-norma agama yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat kehidupan pendidik ini peserta didik dapat diberkati, orang tua peserta didik, guru di sekolah dapat diberkati, bahkan masyarakat di sekitarnya dapat diberkati lewat teladan peserta didik guru pendidikan agama Kristen ini. Oke, kita masuk di poin yang berikutnya adalah hubungan pendidikan agama Kristen dengan psikologi. Nah, tentunya ada pertanyaan, apa sih hubungan Pak dengan psikologi? Nah, pertama adalah memahami siswa sebagai pelajar. Yang kedua adalah memahami prinsip dan teori belajar. Yang ketiga adalah memiliki metode pengajaran yang efektif. Yang keempat adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah membantu siswa yang kesulitan belajar. Dan yang terakhir adalah membimbing kepribadian peserta didik. Nah, kita masuk lagi di poin yang selanjutnya adalah hukum-hukum ilmu jiwa mengenai pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran menuntut minat siswa yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah pelajaran menuntut latihan yang praktis. Yang ketiga adalah watak dan usia peserta didik perlu diperhatikan. Yang keempat adalah pengajaran sangat dipengaruhi oleh emosi. Yang kelima adalah pelajaran mempunyai segi sosial. Dan yang terakhir adalah proses kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan sehingga dapat efektif dalam pembelajaran. Nah, saya adalah mahasiswa teologi. Tentunya ada pertanyaan, mengapa sih mahasiswa teologi belajar psikologi? Nah, jawabannya adalah sangat dibutuhkan. Kenapa? Yaitu untuk pengembangan kurikulum di gereja dan di sekolah. Yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di gereja itu harus dikembangkan, dan itu perlu belajar psikologi pendidikan agama Kristen. Ketiga adalah layanan pembimbingan dan konseling. 5 adalah pelayanan pastoral, dan yang terakhir adalah pelayanan kependidikan gereja, contohnya sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik adalah yang bergerak dalam pelayanan pendidikan dapat mempelajari psikologi pendidikan, yang terlibat dalam pelayanan konseling dapat mempelajari psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan agama Kristen ini sangat penting untuk dipelajari. Ada konsep manusia menurut aspek psikologi, yaitu menurut seorang ahli yang bernama Maliasa. Menurut beliau, manusia merupakan subjek dalam kehidupan, sebab sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ialah yang selalu melihat, bertanya, berpikir, dan mempelajari segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Manusia ingin mengetahui keadaan menurut manusia itu sendiri. Manusia menjadi objek studi dari manusia. Konsep manusia menurut Alkitab. Pada umumnya, manusia memiliki tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa. Menurut Alkitab, manusia juga memiliki hati, suara hati, dan roh. Jika demikian, ketika belajar semua aspek itu akan aktif. Yaitu contohnya beberapa bukti dalam Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 26-27, dan ada banyak bukti-bukti lain di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Aplikasi untuk prinsip belajar.
Yang pertama adalah menurut makhluk berdimensi fisik, yaitu menurut sains manusia memiliki saraf, dan lain-lain. Kesehatan fisik mempengaruhi aktivitas belajar dan penginderaan dalam proses belajar. Yang kedua adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain, sesama jenis maupun lawan jenis, orang tua dan anak-anak saling melengkapi sehingga manusia saling mengasah, seperti Amsal 27 ayat yang ke-17. Keluarga merupakan komunitas yang sangat baik dalam pembelajaran manusia. Manusia juga adalah makhluk alam. Nah, kitab alam menegaskan agar manusia belajar kepada alam, tumbuhan dan binatang. Yesus juga menggunakan cerita alam untuk mengajarkan kerajaan Allah. Contohnya seperti penabur benih dan lain sebagainya. Nah, manusia juga adalah makhluk rasional. Pikiran dan akal budi harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Belajar merupakan aktivitas nalar pola yang harus dikembangkan supaya memahami dengan baik dan benar. Yang berikut adalah manusia merupakan makhluk spiritual. Itu roh manusia dalam belajar untuk pertumbuhan imannya. Ketika manusia didiami roh Allah, roh itu memampukan manusia untuk memahaminya. Yang terakhir adalah manusia adalah makhluk yang bersuara hati, di mana pembentukan suara hati yang sangat ditentukan dalam perhatian belajar. Kalau suara hati lemah, maka semangat dan keputusannya juga lemah. Ada perbedaan individu di dalam belajar. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi di situ ada perbedaan. Kalau perempuan di usia-usia dini, di masa sekolah dasar, masa-masa sekolah, itu lebih pengetahuannya lebih meningkat dibandingkan laki-laki. Itu ada perbedaan. Nah, tetapi di usia sudah dewasa, peningkatan kemampuan perempuan itu berkurang. Nah, yang meningkat itu laki-laki. Sehingga itu juga adalah sebuah perbedaan yang sangat jauh dari sebelumnya. Nah, ada jenis-jenis perbedaan individu. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah bakat, yang ketiga adalah keadaan jasmani, dan keempat adalah sosial dan emosional, lima adalah keadaan keluarga, dan yang terakhir adalah prestasi belajar. Nah, ada faktor perbedaan individu. Yang pertama adalah faktor keturunan individu, di mana gen berasal dari jantan saling berpasangan dengan gen yang berasal dari betina. Cara yang berbeda menyebabkan perbedaan sifat individu. Yang kedua adalah pengaruh faktor lingkungan, di mana lingkungan itu sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan individu itu. Jika lingkungan yang dimiliki oleh individu itu baik, maka karakter individu itu baik. Jika lingkungan itu rusak, maka individu juga akan rusak, karakternya itu tidak berkembang dengan baik, tidak berdampak dengan baik di dalam dirinya. Yang ketiga adalah faktor campuran, yaitu di mana faktor keturunan dan faktor genetik ini digabungkan dalam satu faktor, yaitu kedua faktor ini berpengaruh di dalam kepribadian seseorang. Nah, yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ini faktor endogen. Yang pertama, faktor endogen ini adalah menyangkut faktor biologis, nah yaitu kesehatan, cacat badan, dan yang kedua adalah faktor psikologi, yaitu sifat ingin tahu, kreatif, dan ingin maju untuk mendapat simpati orang lain, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk mendapat rasa aman, pengejaran dan atau hukuman sebagai akhir dari pada belajar. Yang kedua adalah faktor eksogen, yaitu yang pertama di bagian faktor eksogen ini adalah faktor sosial, yaitu faktor lingkungan keluarga. Itu cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengertiannya terhadap belajar anaknya sendiri. Yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah, yaitu di mana kedisiplinan di sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, metode belajar, tugas di rumah itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Yang ketiga di faktor eksogen adalah faktor lingkungan masyarakat. Bagaimana anak beradaptasi di lingkungan masyarakat dan belajar nilai-nilai di masyarakat. Contoh di gereja diajarkan oleh pendeta, itu dan juga ada yang lainnya, itu faktor budaya, faktor spiritual dan keagamaan.
Nah, demikian materi ini saya sampaikan buat kita semua, kiranya bermanfaat bagi kita, bukan hanya untuk saya sebagai yang pemaparan materi, tetapi juga untuk orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.